Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan kelas penulisan Public Relation Writing. Hari ini kita akan belajar tentang konsep TARES. Nah, TARES ini adalah sebuah konsep penulisan di bidang keilmuan Public Relation yang mempertimbangkan segala aspek. Nah, apa itu TARES? Mari kita simak presentasi dari saya untuk kuliah hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya share PPT-nya. Sudah terlihat ya? Nah, TARES itu adalah sebuah formula ketika kita mempublikasikan sesuatu. TARES ini dipopulerkan oleh seorang praktisi public relation bernama Zyknov kalau tidak salah tahun 2002. Di sana dia menitik beratkan bahwa ketika seorang public relation itu mempublikasikan sesuatu, baik itu dalam sebuah produk atau sejumlah produk atau semua produk penulisan PR, gunakanlah konsep TARES. Gitulah. Nah, kenapa? Karena public relation itu kan merupakan corong ya, merupakan garda terdepan dari sebuah organisasi dalam mempublikasikan baik itu dalam produk tulisan, dalam produk program, dalam produk di media sosial yang sekarang sedang gencar-gencarnya itu sangatlah harus mendapatkan kepercayaan, mendapatkan state of mind dari publik, kemudian mendapatkan apa yang dinamakan sebagai sebuah produk yang merepresentasikan baiknya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kita mulai. Dalam publikasi PR, TARES adalah formulanya. Pertama adalah truthfulness, yaitu nilai-nilai kepercayaan. Nah, dalam nilai-nilai kepercayaan ini, menulis informasi dan berita yang dipaparkan oleh praktisi PR itu harus sesuai dengan fakta dan data, tidak common sense. Apa itu common sense? Common sense adalah pendapat pribadi seseorang yang dia memberikan keyakinan bahwa statementnya itu adalah statement yang sesuai dengan teori, tapi tidak mencantumkan teorinya. Bisa dipahami ya? Teori di sini apa maksudnya, Pak? Teori di sini adalah sumber yang kita percaya. Misalnya, public relation is bridge for the company. Jadi dia adalah jembatan bagi perusahaan. Menurut Game of Gamble gitu kan. Itu baru namanya teori. Nah, prinsip nilai-nilai kepercayaan yang pertama ini yang dimasukkan dalam TARES itu adalah bahwa kita harus be honest, jujur dalam sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Jadi tidak melebihkan, tidak mengurangkan, seobjektif mungkin. Nah, etika formula TARES yang pertama ini cukup berat, teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang PR tidak bisa mempertontonkan yang jelek-jelek dari organisasi dan perusahaannya. Tentu, karena kita bagian dari perusahaan. Jelas. Sistem kita sebagai seorang public relation harus mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengimbangi kepentingan publik. Itu jelas ya. Jadi, ketika menerapkan formula TARES yang pertama, yaitu adalah nilai-nilai kepercayaan, itu harus didasarkan dengan beragam nilai-nilai kepercayaan yang dasarnya dari budaya. Paham ya di sini ya? Maksudnya gimana, Pak? Ketika kita membuat produk di Indonesia dan di luar negeri, Inggris misalkan, saya ambil contoh seperti bendera pelangi, tahu ya? Bendera pelangi di Inggris itu dilegalkan untuk kaum LGBT. Jadi sebuah gerakan yang dia bendera-bendera pelangi, warna-warna pelangi, Mejung Ibu Niu, itu dikibarkan di Inggris. Bagaimana di Indonesia? Tentu tidak. Karena nilai-nilai kepercayaan di sana, fakta dan datanya adalah kita menganut budaya
ketimuran dengan mayoritas kepercayaan yang berbeda dengan negara di Eropa. Oleh karenanya, ketika praktisi PR membuat tulisan, nilai-nilai kepercayaan ini juga disandingkan dengan nilai-nilai budaya. Agar apa? Agar tidak berbenturan. Gitu ya. Sehingga dalam menulis, nilai-nilai kepercayaan ini sangat erat kaitannya untuk tidak menyinggung SARA. Cukup jelas ya. Jadi teman-teman ketika menjadi praktisi PR nanti, mempublikasikan sesuatu itu harus benar-benar sesuai kebenaran, fakta, data, dan sandingkan itu dengan budaya agar tidak menciptakan arus informasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah autentik. Autentik dari kata A tadi kepercayaan, yang kedua adalah autentik, yaitu keaslian. Nah, informasi yang berita yang dikeluarkan oleh praktisi PR ini, kalau sudah mengandung nilai-nilai kepercayaan, yang kedua adalah nilai-nilai keaslian. Jadi, dapat dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Tuh, kenapa? Karena setiap statement yang keluar dari seorang praktisi PR itu merepresentasikan statement dari organisasi atau perusahaan yang dia bina. Oleh karenanya, berita dapat diberikan secara terbuka dan jelas. Tidak ada sesuatu yang ditutupi, tidak ada sesuatu yang didaur ulang, dan tidak ada sesuatu yang di-remake. Gitu ya. Jadi asli ini luar biasa berat. Kenapa? Karena seringkali produk tulisan PR itu adalah bersaing dengan kompetitor. Kalau dia masuk ke wilayah marketing, gitu ya. Kita sering melihat iklan-iklan yang sering bertarung, gitu ya, dengan konsep yang sama. Nah, kalau PR ini bedanya adalah dia asli. Kenapa asli? Karena media komunikasi saat ini itu menjadikan seorang praktisi PR mempunyai rekam jejak digital yang jelas dan sangat luar biasa menakutkan ketika rekam jejak digital itu diputar balik atau di rewind. Oleh karenanya, keaslian ini menjadi salah satu cara bahwa kita membuat produk tulisan di media komunikasi manapun dengan sebenar-benarnya benar, dengan seasli-aslinya asli, tidak KW, gitu ya. Oke, jadi intinya kalau yang nilai-nilai kepercayaan ini sandingkan dengan nilai-nilai kebudayaan, kalau yang informasi itu sandingkan dengan dia harus responsibility atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga dari TARES adalah respect. Respect ini kita harus menyadari bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan informasi yang diperlukan dan diinginkan. Seringkali ketika kita melakukan service excellence dalam bentuk tulisan, itu tidak mencantumkan informasi atau berita yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Oleh karenanya, praktisi PR dalam menulis, ya, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa nasional. Gitu. Jadi, semua lapisan masyarakat, tingkat kelas profesi, dan pendidikan dapat memahami itu. Seringkali, bahasa nasional yang digunakan oleh praktisi PR tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, praktisi PR ini harus memahami bahwa ketika menulis, dia gunakan konsep juga dan melihat juga siapa segmentasinya, berapa umurnya, demografinya seperti apa, kemudian kebiasaan mereka membaca di pagi hari, sore hari, malam hari melalui media apa, itu juga harus menjadi data untuk seorang PR ketika menerapkan formula respect dari kata TARES tadi itu. Nah, selanjutnya, equity. Ini adalah fenomena yang terdisrupsi sekarang.
Jadi banyak disrupsi di sini. Equity adalah dari prinsip formula Thales yang keempat, itu adalah hak kewajaran. Tidak ada sensasi di dalamnya, tidak ada mencari muka di dalamnya, kemudian tidak ada isi informasi yang berlebihan. Equity untuk menghindari kritik masyarakat. Nah, oleh karenanya ketika menyampaikan informasi dan berita, seorang praktisi PR itu tidak akan menampilkan sensasi yang berlebihan seharusnya ya. Nah, tetapi disrupsi yang saya katakan di awal tadi bahwa Pak, kalau tidak ada sensasi itu maka tidak akan diperhatikan masyarakat. Kalau tidak ada sensasi maka produk atau berita yang kita berikan ke masyarakat itu tidak terekam di benak gitu kan. Biarkan itu menjadi urusan marketing, teman-teman. Karena di marketing ada konsep ketika mengiklankan sesuatu, ketika dia tidak menghindari kritik di masyarakat, dia membuat sensasi yang berbeda dari yang dalam tanda kutip kita bayangkan selama ini. Jadi, ketika prinsip ini harus dibatasi untuk menulis produk public relation, ya, dalam media apapun. Makanya wajar. Tidak untuk membranding, tidak untuk apa, tapi menciptakan yang namanya publisitas. Hak kewajaran ini nanti akan dinilai oleh masyarakat dengan sangat baik. Karena apa? Karena ketika teman-teman menulis dengan prinsip equity, yang jelas informasi dan berita yang disampaikan itu menjadi pesan dan judul yang wajar, tidak mencari sensasi, tidak memberikan isi informasi yang berlebihan seperti itu. Nah, dari formula Thales yang terakhir adalah social responsibility. Social responsibility ini merupakan, kita tahu dia sinonimnya di bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial. Gitu. Etis. Yang diminta dalam formula Thales adalah etis. Etis itu seperti apa sih? Etis adalah menampilkan prinsip-prinsip etika dalam setiap produk tulisan public relation di media komunikasi manapun untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, Ruslan tahun 2014 mengingatkan bahwa dalam sebuah keilmuan public relation itu ada tanggung jawab sosial seperti pengetahuan yang bermanfaat, pendidikan, kemampuan pemahaman masyarakat, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman nanti menulis sebuah produk PR, sematkan itu. Sematkan bahwa masyarakat itu harus teredukasi. Hal ini selaras dengan fungsi dari media massa itu sendiri ya. Ingat ya, to inform, to educate, to influence, dan to entertainment. Jadi formula Thales ini adalah formula di mana ketika teman-teman menulis sebuah produk tulisan PR, ada ilmu yang di-share kepada masyarakat atau publik teman-teman. Ada pemahaman yang bermanfaat. Ada data yang menggugah masyarakat untuk bertindak sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan apa yang mereka punya. Thales di sini sangat penting. Kenapa? Ketika membuat tulisan dengan formula ini, bisa dipastikan tulisan teman-teman itu akan banyak digunakan oleh masyarakat sebagai acuan untuk menilai perusahaan teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang praktisi public relation. Gitu. So, sebelum kita akhiri, ingat ya, ketika teman-teman menulis produk tulisan PR dengan formula Thales, pertama, nilai-nilai kepercayaan teman-teman sandingkan dengan nilai-nilai budaya di dalamnya agar tidak menyinggung pihak manapun. Kedua, teman-teman harus asli, autentik. Lalu ketiga, teman-teman harus respect. Jadi jangan berlebihan, teman-teman harus juga menerapkan prinsip ekuitas, tidak melakukan sensasi, dan yang terakhir, social responsibility, teman-teman harus share
informasi yang berguna bagi publik dan masyarakat teman-teman. Agar nantinya ketika teman-teman melahirkan sebuah produk PR, di dalamnya itu ada yang namanya kepercayaan, autentik, respect, equity, dan social responsibility. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya di kemudian hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, salam sehat semua buat teman-teman. Sampai ketemu di kelas Public Relation Reading berikutnya. Ada mau nggak? Bye. Ini, Dek. Dek.